Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan yang kelima ya, teman-teman semua. Pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Ini saya share dulu ya. Bahannya saya share dulu. Pertemuan yang kelima. Saya cari dulu di file ya, sebentar ya. Pertemuan kelima, oke. Pertemuan kelima sudah ketemu. Oh, bukan ini, maaf, mohon maaf, bukan enggak. Nah ini. Oke. Pertemuan kelima kita akan bahas tentang sejarah pers ya. Tujuannya mahasiswa mengerti, memahami, mampu menjelaskan sejarah pers, media, sejarah hukum pers, kemudian sejarah media di dunia, sejarah pers di Indonesia. Oke. Media massa yang pertama kali lahir itu awalnya adalah media cetak ya, saudara-saudara ya. Jadi pertama kali itu adalah media cetak, kemudian setelah itu baru media yang elektronik ya. Nah, kenapa hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi yang pada saat teknologi awal itu ditemukan mesin percetakan terlebih dahulu ya. Karena itu teknologi penyiaran tertinggal karena mesin percetakan sudah lebih dulu ketemu, kemudian muncul buku, surat kabar, selebaran dan lain-lainnya ya. Oke, kita lanjut. Ini tabel sejarah perkembangan media massa. Sejak ditemukan alat mesin cetak ya, John Gutenberg itu tahun 1440 digunakan untuk mencetak surat kabar ya. Kemudian huruf Morse ya, Samuel Morse itu menemukan huruf Morse itu. Kemudian tahun 1844 alatnya namanya telegram tuh digunakan untuk mengirim pesan awalnya dari Washington DC ke Baltimore itu ya. Kemudian Alexander Graham Bell itu menemukan telepon ya, telepon duduk itu ya, untuk mengirim pesan melalui pesawat telepon dan melalui kabel ya. Kemudian Rudolf Hertz itu menemukan gelombang radio dan Marconi itu menemukan radio ya, yang pertama kali dia itu di Italia tapi tidak di Abi. Kemudian pindah ke Inggris dan baru radio berkembang pesat. Oke. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik ya. Kalau kita lihat pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai reformasi ya, itu juga hukum pers media cetak ya. Sedikit sekali tentang hukum pers yang yang penyiaran ya. Dalam kajian pers secara umum, bukan kajian hukum ya, kajian hukum ini pers secara umum ya. Baik dari sisi sejarah, politik, komunikasi, para penulis itu mengabaikan porsi kepada pers penyiaran. Namun kemudian karena perkembangan media penyiaran ini ya, kemudian hingga hari ini media penyiaran juga mulai dikaji ya. Oke. Beberapa penyebab mengapa terjadi ketimpangan atau ketertinggalan dunia penyiaran itu dibanding jurnalistik. Yang pertama,
pers cetak itu lahir lebih dulu ya, pers penyiaran, lembaga pers cetak lebih dulu lahir dibanding lembaga penyiaran ya. Di Indonesia juga seperti itu ya, perkembangan teknologi penyiaran itu kan baru ditemukan 4 abad setelah teknologi cetak, jadi 400 tahun setelah teknologi cetak. Oke, lanjut ke perkembangan sejak masa kemerdekaan. Media penyiaran Indonesia itu dikuasai oleh pemerintah ya, sehingga pers penyiaran itu menjadi corongnya pemerintah, menjadi alat ya propagandanya pemerintah, menjadi alat untuk menyebarkan informasi dari pemerintah. Nah, pers penyiaran yang berorientasi pada pemerintah itu tidak menimbulkan persoalan hukum dan politik dengan pemerintah. Nah, sebaliknya pers cetak memiliki banyak persoalan hukum dan politik yang berhadapan dengan pemerintah, karena pers cetak itu kemudian memerlukan perlindungan hukum yang lebih pasti ya, karena pada saat itu pers cetak sudah berada di seberang pemerintah ya, sebagai kritikus. Oke. Dengan kata lain, media cetak itu berada dalam koridor atau lorong yang penuh risiko, berhadapan dengan pemerintah maupun berhadapan dengan masyarakat. Sementara penyiaran ya, misalnya Televisi Republik Indonesia itu dikendalikan oleh penguasa, sehingga tidak berhadapan dengan penguasa maupun dengan rakyatnya. Oke, sehingga di Indonesia hukum pers atau cetak ini yang lebih berkembang. Nah, bagaimana dengan sejarah media di Indonesia? Sejarah pers di Nusantara ini dimulai ketika abad ke-8, ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bataviase Novel tahun 1744, 3 abad setelah mesin cetak ya, ditemukan oleh Gutenberg, seperti itu ya. Kemudian kapan sejarah pers Indonesia dimulai? Sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama 1744. Ya, sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda memperlakukan Reglement of the Drukwerken in Netherlands, India tahun 1856. Oke. Nah, secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu 1,5 abad, sejak zaman Hindia Belanda hingga era informasi abad 21, diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya pers ya, meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasan. Jadi memang pers Indonesia itu sejarahnya penuh dengan pengekangan ya, penuh dengan pembatasan-pembatasan, kira-kira seperti itu. Nah, isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia dibedakan dalam beberapa materi ya. Hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif itu sensor yang dilakukan sebelum sebuah naskah diterbitkan. Ya, diterbitkan cetak dulu aja, itu sensor preventif. Hukum media yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membredel sebuah media. Ya, jadi waktu itu masih ada pembredelan, majalah boleh terbit selamanya, radio, TV juga seperti itu, yang koran juga. Nah, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin, dan sebaliknya mewajibkan media untuk mendapat izin sebelum menerbitkan media. Sekarang nggak ada izinnya. Sekarang dibebaskan. Hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Nah, dilihat dari sifat peraturannya, ya, secara hukum itu dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode sensor preventif. Periode ini dimulai sejak keluar peraturan pertama tentang pers yang mengatur sensor preventif, ya, sampai dicabutnya peraturan itu, dan dilanjutkan pada zaman Jepang. Jepang 1942 sampai 1945, 3 tahun. Nah,
Periode kedua itu adalah periode perizinan atau pemberedelan. Nah, ini berlangsung sejak 40 sampai 42 ya, ini masa Belanda, kemudian datang Jepang ya. Kemudian berlanjut pemberedelan 13 penerbit pada masa demokrasi liberal berakhir ya, ke zaman Orde Baru 1957 1998 itu juga terjadi pemberedelan. Saya masih ingat Detik pernah dibredel, Tempo juga ya. Kemudian Prioritas ya, majalah koran ya, Gatra itu koran pernah dibredel. Oke, periode kebebasan pers ini dimulai sejak Republik Indonesia diproklamirkan hingga demokrasi liberal. Jadi 45 sampai 57 itu pernah, kemudian dikekang lagi 57 sampai 98, baru 98 sampai hari ini kita menjadi bebas kembali. Nah, periode yang ketiga tidak dalam suatu pembatasan waktu yang ketat, karena pada waktu itu ya kebebasan pers ada upaya-upaya juga pengekangan pada masa sensor demokratis, juga terdapat pemberedelan. Ya. Tapi periodisasi yang itu tadi tidak saklek ya. Di pembagian periode ini juga dibatasi oleh kekuasaan politik, misalnya zaman Jepang, zaman Belanda, zaman Orde Baru, dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian media cetak dan media penyiaran. Ya, oke ya, ini ya. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan ya kepada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau khalayaknya dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas. Sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi berupa suara atau audio, gambar, ya, audio visual, dan pesan suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang. Nah, frekuensi gelombang ini secara hukum dinyatakan milik publik, jadi tidak bisa digunakan semau-maunya. Oleh karena media penyiaran menggunakan fasilitas publik dalam distribusinya, maka media ini memperoleh perlakuan yang lebih ketat di mata hukum. Nah, kalau cetak itu lebih longgar karena tidak menggunakan frekuensi ya. Kalau frekuensi ini digunakan semaunya akan mengganggu penerbangan dan sebagainya ya. Kemudian perbedaan media cetak dan media penyiaran juga terjadi dalam bidang pers ya. Istilah pers cetak dan pers penyiaran ya, meskipun itu nggak bisa diganti dipergunakan secara bergantian. Kemudian istilah pers cetak memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan implikasi yang pers penyiaran. Nah, meskipun ada kesamaan dan perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran, namun keduanya memiliki prinsip dasar atau asas yang sama. Dilihat dari asas-asasnya, perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran lebih merupakan perbedaan gradasi. Meskipun dalam tingkat teknis perbedaan ini bisa sangat tajam, terutama bila dilihat dari sumber hukumnya. Nah, ini pertanyaan saya ya. Apa bedanya media cetak dan media penyiaran? Mengapa media harus diatur? Apakah itu hukum pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa? Apa? Itu Pak jelaskan. Kemudian hukum pers meliputi beberapa pengertian. Coba jelaskannya. Nah, tugasnya saudara-saudara ulangi dengan membaca slide, direkam, kemudian diunggah di channel YouTube saudara. Jawablah soal itu, kemudian direkam lewat ngevlog dan juga unggah di YouTube saudara. Kirimkan linknya ke saya lewat WA ya malam ini. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.